Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus dari kota Tangerang. Kasus kejahatan ini menimpa pria warga negara asing, yaitu warga negara Jerman. Mirisnya, istri dari pria ini pun ikut menjadi korban. Siapa pelaku kejahatan ini dan apa yang terjadi sebenarnya? Yuk, mari kita simak kisahnya. Sebuah komplek perumahan yang berlokasi di BSD Serpong, Kota Tangerang Selatan. Perumahan ini bernama Giriloka 2 BSD. Kawasan ini pun bisa dikatakan merupakan kawasan perumahan elit. Di dalam komplek perumahan itu, hiduplah sepasang pasutri bernama Kurt Emil Nonnelmacher, berusia 86 tahun. Dia merupakan warga negara Jerman dan seorang istri warga negara Indonesia bernama Naomi Simanung Khalid, berusia 55 tahun. Berdasarkan akte pernikahan mereka, mereka pun telah menikah sejak 1996. Di mata tetangga sendiri, pasangan pasutri ini dikenal sebagai sosok yang ramah dan membaur dengan warga sekitaran. Ketika ada acara di lingkungan warga, pasangan ini pun selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Kurt sendiri merupakan seorang pensiunan asal Jerman dan ingin menikmati masa pensiunnya di Indonesia. Lalu dia pun membeli kawasan komplek Giriloka. Setelah menjalani kehidupannya di Indonesia, tiba-tiba dia mendapatkan kabar jika kedua anaknya yang berada di Jerman akan datang ke Indonesia dan menginap di rumahnya. Spontan saja pasangan pasutri ini pun langsung merenovasi rumah untuk menyambut kedatangan kedua anaknya Kurt. Pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, sekitar pada jam 22.30 malam hari, pasangan pasutri ini sedang berada di dalam kamar. Pada saat itu kondisinya Kurt sudah tertidur dan Naomi masih terjaga. Tiba-tiba terdengarlah suara seseorang sedang mengetuk pintu secara berulang kali. Naomi yang mendengar itu, dia pun bergegas mengarah menuju pintu utama. Pada saat dia keluar dari kamar, tiba-tiba ada seseorang menyergap dan menariknya kembali ke kamar. Dan terdengar suara pintu tertutup sangat keras. Dari dalam kamar terdengar suara teriakan Naomi sebanyak 2 kali dengan mengatakan, "Mau diapain aing? Mau diapain aing?" Yang rupanya orang tersebut pun langsung melayangkan sajam. Sontak saja suara Naomi seketika menghilang. Suara gaduh yang ditimbulkan pun terdengar oleh Kurt dan tindakan yang sama langsung diperlakukan kepada Kurt. Hingga suara gaduh itu pun tiba-tiba menjadi hening. Suara gaduh yang sempat ditimbulkan rupanya terdengar oleh asisten rumah tangga yang bernama Among. Among yang merasa takut segera pergi menjauh dari kamar majikannya itu dan dia berlari keluar rumah. Saat pintu pagar dibuka, tiba-tiba terdengar suara pria memanggil, "Mau kemana, Bibi?" Among yang ketakutan segera berlari lalu mencari perlindungan ke beberapa tukang yang bekerja di kompleks dan melaporkannya kepada security kompleks. Orang itu pun yang mengetahui Among pergi dari rumah, dia segera kabur dengan memanjat tembok lalu pergi menggunakan sepeda motor. Setelah merasa situasinya sudah aman, Among pun memberanikan diri untuk kembali ke dalam rumah didampingi beberapa orang dan melihat kamar majikannya. Pada saat di dalam kamar itulah Among mendapati jika majikannya sudah dalam kondisi yang sangat mengerikan. Namun pada saat diperiksa, Kurt sudah meninggal dunia di atas kasurnya. Sementara untuk Naomi masih dalam kondisi bernyawa. Warga pun segera membawanya ke rumah sakit Medika untuk melakukan pertolongan. Namun sayangnya Naomi akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Kejadian ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Saat polisi melakukan olah TKP, polisi berhasil menemukan barang bukti, yakni sebuah sajam, 2 ponsel, fotokopi kartu keluarga, arloji, 2 buah cincin, dan sebuah korek api berbentuk senpi. Polisi segera menggali informasi dari beberapa saksi, termasuk dari Among.
yang merupakan saksi kunci atas kejadian ini. Dari kesaksian Among saat pelaku melakukan aksinya menggunakan jaket berwarna putih, polisi pun segera menelusuri rekaman CCTV yang berada di sekitaran lokasi. Kejadian ini pun menarik perhatian Kedutaan Besar Jerman, dikarenakan korban pria ini masih berstatus warga negara Jerman, yang membuat ada 3 orang dari staf kedubes Jerman datang ke rumah korban. Tujuan mereka bukan untuk melakukan intervensi, tetapi hanya sebatas mencari informasi mengenai kejadian kejahatan ini. Pihak kepolisian dengan sigap melakukan penyelidikan secara estafet dengan upaya melakukan identifikasi pada kasus kejahatan ini. Dari berbagai petunjuk dan informasi yang didapat oleh polisi, akhirnya polisi berhasil melakukan identifikasi dari pelaku. Dan polisi pun berhasil mengetahui rumah dari pelaku yang berada di Pondok Aren. Saat polisi melakukan penggerebekan, polisi tidak berhasil menemukan pelaku di sana, yang diduga jika pelaku telah kabur. Namun polisi berhasil menemukan barang bukti, yaitu sajam dan juga baju, yang terdapat noda darah di sana. Meskipun pada saat itu polisi tidak berhasil menangkap pelaku, namun polisi berhasil melacak keberadaan dari pelaku. Setelah melakukan pengejaran, polisi berhasil mengetahui keberadaan pelaku yang berada di Tambun Utara, Kota Bekasi, Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekitar pada jam 15.30 sore hari, tepatnya 1 hari setelah kejadian. Polisi pun berhasil menangkap pelaku yang bernama Wahyu Apriansa, dan dia ini merupakan pelaku tunggal pada saat melakukan aksi jahatnya itu. Semua kejadian ini bermula ketika hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Pelaku bersama dengan orang tuanya diminta untuk mengerjakan renovasi rumah korban, yakni bagian tembok dan atap rumahnya. Setelah dimulai bekerja, tepatnya 1 bulan kemudian, pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, pelaku dipecat oleh korban karena dinilai bekerjanya tidak baik. Atas dasar itulah pelaku kemudian dendam dan merencanakan aksi jahatnya terhadap pasangan suami istri tersebut. Saat dilakukan interogasi, pelaku sendiri mengaku sangat sakit hati kepada korban karena selalu dimarahi dan mendapatkan sikap tidak baik dari korban pria. Bahkan korban wanita yang bernama Naomi ini pernah menyuruhnya menggunakan kaki. Pelaku yang sudah merasakan sakit hati selama 4 hari setelah pemecatan itu, dia mulai merencanakan aksi jahatnya dan dilakukan pada Jumat malam. Dia sengaja datang sendirian ke rumah korban menggunakan sepeda motor, lalu memanjat pagar dan masuk melalui pintu yang berada di lantai 2. Pelaku yang pernah bekerja di sana sangat mengetahui jika pintu dan jendela di lantai 2 tidak dalam kondisi terkunci. Setelah berada di dalam rumah, pelaku sempat menunggu situasi sekitar 5 menit dan sengaja mengetuk pintu agar memancing korban keluar dari kamar, yang berakibatkan pembunuhan itu. Dan pelaku pun setelah melakukan aksi jahatnya itu sempat mengambil 2 ponsel korban dan uang sebesar Rp200.000. Dari pernyataan pelaku ini sangat disangkal oleh pihak keluarga korban karena mereka tidak mempercayai jika Naomi bersikap seperti itu. Mereka pun sangat mengenal jika Naomi ini merupakan pribadi yang sangat baik. Atas perbuatannya ini, pelaku sendiri dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan terancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun, untuk hasil vonis resminya tidak ada artikel yang memberitakan tentang hal itu. Guys, pendapat gue pribadi, gue sangat meragukan jika motif dari pelaku ini karena sakit hati mendapatkan perlakuan tidak baik. Tetapi, gue lebih condong jika pelaku ini sakit hati karena dipecat dan pengen ngerampok harta dari korban. Kadang gue nggak habis pikir, dipecat terus sakit hati. Pemecatan itu wajar kalau kerjaannya nggak benar, masa iya harus dipertahankan? Dari hal ini pun mengajarkan kita agar berhati-hati dalam memperkerjakan orang. Karena orang yang bekerja dengan kita sudah pasti akan berada di sekitaran kita. Dan seperti inilah hasilnya jika orang yang berada di sekitaran kita berwatak buruk, akhirnya berujung dengan aksi jahat.
Oke guys, sekian dulu video gua hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?